Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tajul, Bu Oja, serta Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah hebat yang sama-sama kita hadir pada ruang virtual pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya izin menyampaikan sedikit bahwa untuk sesi webinar kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tajul yang sudah mengundang kami di Kombel Beraksi nih. Dari NTT kita jalan-jalan ke Jawa Barat nih, ya. Jadi tidak menghalangi perbedaan jarak dan waktu ya, karena waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat, tapi kita sama-sama untuk saling berbagi, saling berkolaborasi. Nah, adapun topik yang kita bawakan pada kesempatan sore hari ini, kita akan menelaah rapor pendidikan dan penyusunan Temin 1 RKES Dana BOSP atau Dana BOP. Nah, berbicara tentang ARKAS tadi, rapor pendidikan ARKAS, maka tidak ada pemisahnya dengan dana BOSP atau dana BOP. Nah, seperti apa nanti turunannya, nanti kita akan jelaskan lebih detailnya Bapak Ibu. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh uh, Bu Oja tentang profil, jadi Bapak Ibu bisa searching ya, kita bisa berbagi bersama di media sosial, Bapak Ibu bisa cek di Google ya, Safriyadi, nanti ada beberapa materi yang kita bagikan di sana juga berkaitan dengan kegiatan berbagi praktik baik. Selain itu juga saya sebagai sobat inspiratif Arkas, jadi kalau Bapak Ibu ada yang pernah mendengar SIAR, itu adalah salah satu program dari Kemendikbud Ristek sebelumnya, sekarang ini Kemendikdasmen. Jadi program ini merupakan memilih ya operator-operator atau bendahara yang terpilih seluruh Indonesia. Jadi sudah dua angkatan. Angkatan pertama itu tahun 2023, kita terpilih 39 orang. Dan angkatan yang kedua, tahun 2024 terpilih 67 orang. Jadi kurang lebih seratusan operator maupun bendahara yang berbagi praktik baik yang telah dipilih. Dan kita akan berbagi berkaitan dengan penggunaan aplikasinya dari RKS. Aplikasinya namanya Arkas dan juga mungkin saat belanjanya kita menggunakan Sipla. Nah, ini ada kaitannya semua dengan SIPD dan lain sebagainya berkaitan dengan pemerintah daerahnya. Nah, baik Bapak Ibu, Bapak Ibu juga bisa mengikuti atau mensubscribe ya, berlangganan di YouTube channel kami. Kami akan membahas juga berkaitan dengan uh, Arkas, seputar Sipla dan lain sebagainya di YouTube ya. Bapak Ibu silakan ketikkan nama saya cuma 10 digit ya. Safriyadi, nanti langsung ketemu semua berkaitan dengan video-video praktik baik penggunaan Arkas maupun PMM dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita overview sedikit. Jadi saya akan membagi materi ini ke dalam dua sesi. Yang pertama saya akan menyampaikan seputar PBD, perencanaan berbasis data, maupun BOSP, dan juga ada nanti di sesi berikutnya penyusunan RKS dari rapor pendidikan. Tadi sudah disinggung, sebenarnya sangat bagus ya. Dari sekolah yang dicita-citakan, nanti kita turunkan ke perencanaan berbasis data, turunnya di rapor pendidikan, dan berakhirnya di RKS. Dan RKS nanti kita akan inputkan di aplikasinya namanya Arkas. Jadi berbicara tentang RKS, rapor pendidikan dan lain sebagainya, maka kita melihat di sini ada strategi problem solving, ada sistem pemulihan dan transformasi pembelajaran. Kita awali di bagian pertama adalah identifikasi masalah pembelajaran. Itu biasa Bapak Ibu kita untuk murid itu melakukan asesmen nasional atau AN. Nanti kita akan menentukan prioritas masalah pembelajaran melalui rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan ini, kita akan melihat rekomendasi apa sih atau langkah penyelesaian masa pembelajaran ini berkaitan dengan perencanaan berbasis data. Nah, dari perencanaan berbasis data, istilahnya tadi IRB ya, identifikasi identifikasi, refleksi, benahi. Jadi kalau yang sekarang ini namanya IRBB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Benahi ada dua, benahi perencanaan dan benahi yang satunya. Lalu Bapak Ibu di sini juga untuk implementasi penyelesaian, mulai dari platform Merdeka Mengajar, SDS. SDS ini sumber daya sekolah, meliputi Arkas dan Siplah. Jadi ada dua platform SDS, kalau platform teknologi yang lain misalnya PMM dan lain sebagainya, tapi khusus untuk platform SDS, sumber daya sekolah ini, biasanya dipromosikan oleh teman-teman siar nih, Sobat Inspiratif Arkas. Jadi di sini masalah-masalah ini kita melakukan pelaksanaan langkah penyelesaian masalah. Jadi berdasarkan kita review kembali apakah masalah pembelajaran ini sudah diatasi atau belum berkaitan dengan hasil dari asesmen nasional secara umum. Ini adalah pengantar mengenai strategi problem solvingnya. Lalu Bapak Ibu,
Kita dasarnya untuk ARKAS maupun rapor pendidikan, kita akan membahas ada tiga ya, ada empat. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana di pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemda, pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, untuk juknisnya, Bapak Ibu, kita Permendikbudristek untuk tahun 2025 pun kita masih pakai juknis yang lama, itu juknis tahun nomor 63 tahun 2022 dan Juknis 63 tahun 2023. Sementara untuk pembelanjaannya seperti apa nanti itu diatur dalam pedoman pembelanjaan barang dan jasa. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Juknis nomor 18 tahun 2022. Ini berkaitan dengan dana-dana dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa searching ini. Kira-kira aturannya sudah jelas di sana. Lalu dana BOSP. Nah, dana BOS ini menjadi suatu momok ya, kalau seandainya kurang transparan di sekolah, menjadi bahan semacam dalam tanda kutip cibiran nih teman-teman guru yang bukan pengelola dananya. Ya, jangan sampai dana ini dibelanjakan untuk apa, apakah ini menyalahi aturan atau tidak. Nah, dana BOSP secara definisi disebutkan dalam Permendikbud 63 tahun 2022 pasal 1 ayat 2 bahwa dana BOS atau dana BOSP itu merupakan dana alokasi khusus non-fisik yang mendukung biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan. Jadi non-fisik dan non-personalia, Bapak Ibu. Jadi ini ada definisi yang secara tercantum di dalam juknisnya. Lalu Bapak Ibu, ada aturan-aturan lain yang mengikat dari peraturan tersebut. Yang pertama adalah tadi saya sudah sebutkan Permendikbudristeknya 63 2022 dan 63 2023. Sementara itu ada juga Kemendagri peraturannya nomor 3 tahun 2023 dan juga PMK dari Kementerian Keuangan 204 PMK 07 tahun 2022. Lalu di sini ada prinsip nih, prinsip dalam pengelolaan dana BOSP. Ada 5. Yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel yaitu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Artinya pengelolaan dana itu dilakukan sesuaikan dengan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua efektif, memberikan hasil dan berdaya guna untuk satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga efisien, itu meningkatkan kualitas belajar. Jadi jangan sampai kita membeli barang-barang ataupun belanja yang tidak ada hubungannya dengan kualitas belajar itu sendiri. Lalu yang keempat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dan terus yang berikutnya adalah transparan, dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi ini adalah kelima prinsip yang dalam pengelolaan dana BOSP. Lalu Bapak Ibu, kita mungkin mendengar beberapa jenis dana BOSP. Nah, ini dana BOSP terbagi jadi 3 jenis nih. Dana BOS. Dana BOS ini ada 2. Yang pertama dana BOS reguler, kemudian dana BOS kinerja. Kinerja ini kalau reguler ini biasa ya, setiap sekolah mendapat. Dan kalau kinerja ini ada terbagi 3 lagi, untuk sekolah penggerak, untuk sekolah prestasi, dan sekolah berkemajuan terbaik. Kemudian kalau untuk jenjang PAUD, ini bukan dana BOSP singkatannya, tapi mereka istilahnya dana BOP. Nah, dana BOP PAUD. Nah, dana yang digunakan biaya operasional non-personalia untuk mendukung pembelajaran pendidikan di anak usia dini. BOP pun dibagi 2, itu BOP PAUD reguler maupun kinerja. Kemudian untuk kesetaraan, masih sama terbagi 2 juga untuk BOP kesetaraan. Lalu Bapak Ibu, untuk komponen, apa saja yang perlu dibelanjakan di dana BOSP? Ada 12 komponen penggunaan, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, lalu pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi, sampai terakhir adalah pembayaran honorarium. Ini Bapak Ibu bisa searchingnya di Permendikbudristek nomor 23 nomor 63 tahun 2022 dan 2023. Ini sudah jelas di sana apa saja hal-hal yang boleh digunakan dan dilarang. Ada hal yang dilarangnya Bapak Ibu. Ada hal yang diboleh, istilahnya yang wajib, yang halal dan haramnya itu ada di juknisnya sudah jelas nih Bapak Ibu. Nah, di sini berkaitan dengan penggunaan BOSP. Kalau BOSP itu mulai dari SD, SMP, SMA, SMK ya. Kalau BOP hanya ada 10 komponen. Nah, 10 ini mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai pembayaran honor juga. 10 komponen ini berkaitan BOP tingkatnya PAUD ya Bapak Ibu. Lalu ada dua kebijakan yang berbeda dari tahun 2023 dan 2024. Jadi syarat penyaluran tahap 1, tahap 2, dan sekarang ini kita sudah masuk ke bulan Desember. Artinya di bulan-bulan ini ada beberapa
catatan ya berkaitan dengan timeline atau waktunya di bulan November dan Desember ini kita sudah persiapan salur tahap 1 tahun berikutnya. Jadi kertas kerja untuk yang tahun depan tahun 2025 itu harusnya sudah difinalisasi di September Oktober. Nah, istilahnya kalau kita bendahara atau operator tuh kepala sekolah udah tahu itu namanya Temin 1. Jadi 1 tahun sebelumnya termin sebelumnya itu sudah disiapkan atau sudah disahkan. Ini adalah timelinenya, Februari, Mei itu buat apa, Juli, Agustus itu buat apa, sampai November, Desember. Nah, untuk lebih jelasnya ini timelinenya, Bapak Ibu. Jadi, uh, misalnya di tahun 2024 ini, di 31 Januari, ya, batas pelaporan tahun anggaran sebelumnya, kalau tidak melapor, ada dipotong 2%, kalau tidak lapor juga di bulan Februari, potong 3%, kalau tidak lapor juga April, Mei, potong sampai 4%, Bapak Ibu. Dan juga sampai 25 Juni, batas akhir pelaporan tahun sebelumnya, pemotongan 4%. Jadi, ada sekolah jangan heran kalau tidak terima tahap 1. Satu kali tidak melapor, maka akan berisiko kepada penerimaan dana berikutnya. Nah, pemotongan-pemotongan ini sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, ada pagu-pagunya dan lain sebagainya sudah diatur sangat jelas, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini catatan juga kemungkinan yang hadir di sini adalah kepala sekolah maupun operator maupun bendahara. Jadi, kita optimalkan 100% salur di tahap ini. Kemudian membuat kertas kerja atau penganggaran di bulan September atau Oktober. Kemudian 100% Satdik menggunakan Siplah. Jadi Siplah itu sistem informasi pengadaan. Jadi kalau kita mau belanja secara online, marketplace-nya itu disediakan oleh Kemendikbud. Di marketplace yang kita belanjakan itu menggunakan aplikasi namanya Siplah. Kalau aplikasi toko orange, toko hijau, itu kan biasa kita gunakan. Tetapi kalau Siplah ini ada beberapa jenis dari toko-tokonya, Bapak Ibu bisa manfaatkan atau bisa optimalkan barang-barang yang ada di sana. Kemudian juga kita menginput ya, kalau para kepala sekolah itu coba diingatkan para bendaharanya atau PBJ-nya ada di sekolah untuk menginput kalau sudah dibelanjakan langsung diinput. Nah, ini untuk membantu ya teman-teman untuk tidak terketeter di akhir-akhir seperti bulan Desember ini kita tidak keteteran dan dana yang disalurkan pun sesuai dengan apa yang sesuai dengan jumlah siswa, kemudian juga sesuai dengan alokasi tiap daerah. Karena kita tahu bahwa tiap daerah itu berbeda. Misalnya saya di NTT, di kabupaten saya berbeda dengan kabupaten lain. Ya, siswa lain di kabupaten lain itu jumlah. Ya, jumlah itu artinya satu siswa itu misalnya SD itu 900-an ribu. Kalau SMK yang paling besar itu sudah 1 jutaan lebih per anak. Jadi tiap kabupaten, tiap daerah itu dialokasikannya berbeda-beda gitu. Lalu Bapak Ibu tadi sudah disinggung sedikit ya IRBB dari PBD, Perencanaan Berbasis Data. Kita kenal kalau tahun sebelumnya itu kita kenal dengan IRB, Identifikasi Refleksi Benahi, tetapi tahun ini ada perubahan IRBB, Identifikasi Refleksi Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi. Nah, kita tadi sudah disinggung oleh Pak Tajul juga. Jadi untuk apa saja yang dilakukan di masing-masing tahap ini, diidentifikasi tentu kita mengikuti asesmen nasional. Sesuai saya sampaikan di awal tadi, itu mengikuti asesmen nasional untuk mendapatkan data kondisi layanannya. Istilahnya kondisi terkininya seperti apa. Kemudian kita memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanan. Lalu yang berikutnya, di refleksinya, itu kepala sekolah memimpin refleksi untuk menentukan peningkatan layanan setahun berikutnya. Lalu di tahapan benahi perencanaan itu memimpin perencanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Tentunya kurikulum yang digunakan sekarang adalah kurikulum Merdeka. Lalu kita memetakan peningkatan kompetensi guru, kemudian merencanakan program, kegiatan, dan anggaran, dan rancangan RKAS. Kemudian yang ketujuh itu atau di benahi implementasinya, itu kita mengimplementasikan rencana di tahun ajaran baru dan implementasikan di tahun berjalan dan revisi perencanaan penganggaran berdasarkan hasil refleksi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sekarang apakah Bapak Ibu sudah pernah mengunduh rapor pendidikannya? Tentu kalau sebelumnya itu hanya diunduh oleh kepala sekolah. Namun yang terbaru ini kan semua guru bisa. Baik yang bukan kepala sekolah, baik yang bukan bendahara, artinya semua guru bisa mengunduh rapor pendidikannya. Di rapor pendidikan pun ada kita cuma
login menggunakan akun Belajar ID. Tentu semua guru sudah punya ini akun Belajar ID. Bapak Ibu silakan klik di alamat ini raportpendidikan.kemdikbud.go.id atau langsung ketikkan di Google ya. Itu rapor pendidikan nanti akan minta masuk ya sebagai satuan pendidikan atau pemerintah daerah. Bapak Ibu silakan login, nanti akan muncul tampilan depannya itu bagian beranda atau ringkasan dari rapor pendidikan Bapak Ibu, lalu di bagian unduh nih Bapak Ibu. Nah, di unduh ini ada beberapa file yang Bapak Ibu perlu lihat. Ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat ini ada panduan pemanfaatan laporan PBD, rekomendasi prioritas, laporan rapor pendidikan, lembar kerja RKT, kemudian rekomendasi secara keseluruhan, dan lembar kerja ARKAS. Nah, kalau yang kita turunkan nanti, yang sudah ada isinya itu cuma panduan pemanfaatan, rekomendasi prioritas sampai di 2.1. Sementara yang poin ketiga dan poin keempat itu kosong, Bapak Ibu. Nah, tugas kita di sekolah itu adalah menyusun RKT maupun lembar kerja ARKASnya ini. Nah, kita langsung unduh nih Bapak Ibu. Misalnya di tahun 2024 ya, ini ada berapa pilihan tahun yang terbaru tahun 2024. Silakan Bapak Ibu klik unduh. Nah, saat klik unduh, nanti Bapak Ibu akan dilihat beberapa file ya. Filenya tadi ada 6 itu. Di filenya dalam bentuk Excel. Dan 6 ini Bapak Ibu silakan lihat fokusnya di apa Bapak Ibu. Fokusnya di rekomendasi prioritas. Ada rekomendasi secara keseluruhan. Nah, kita perlu lihat sebelum susun ke RKT maupun lembar kerja ARKAS, itu adalah poin yang ada tanda-tanda yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan juga ada yang berwarna hijau. Nah, yang paling rekomendasi prioritas adalah yang berwarna merah. Misalnya ada satu sekolah yang literasinya masih berwarna merah atau berwarna kuning. Maka yang kita turunkan ke RKT yang pertama itu adalah poin yang berwarnanya merah atau kuning. Sementara yang hijau, tapi Pak, ada sekolah kami sudah hijau semua. Nah, tentu untuk membaca rapor pendidikan kan ada angka-angka di dalam. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru tentunya sudah bisa melihat panduan pemanfaatan laporan PBD. Bapak Ibu bisa baca dengan cara panduan yang sudah ditetapkan di sana. Nah, Bapak Ibu, lalu di sini ada tahapan penerapan PBD. Kalau sudah unduh, kita buat apa? Nah, yang pertama kita kumpulkan dan maknai data kondisi satuan pendidikan. Gunakan data rapor pendidikan dan data penunjang lain yang relevan untuk memahami kondisi satuan pendidikan. Lalu, kita tetapkan perbaikan prioritas layanan, rencanakan dan kita implementasikan dari hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu, lalu yang terakhir kita masukkan ke dalam aplikasinya. Dari RKAS kalau kita sudah susun ya, RKT sudah disusun, kemudian RKA. RKA itu yang sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Kalau yang belum setujui, itu biasanya orang kalau kita menyebutnya istilah dengan lembar kerja ARKAS, lembar kerja RKS. Tapi kalau yang sudah disetujui, maka lembar kerja atau kertas kerja itu sudah berubah menjadi ARKAS, berubah menjadi RKS, ya RKS. Nah, aplikasi yang digunakannya adalah aplikasi yang sudah lama nih Bapak Ibu dari 2019, namanya ARKAS. Paling terbaru sekarang itu versi 4.2.6. Berarti ARKAS yang versi terbaru ini sudah mengakomodir semua mulai dari rapor pendidikan dan lain sebagainya untuk kita inputkan ke dalam. Nah, saya coba berikan salah satu contoh Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah download nih. Saya sudah download rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan kita coba susun ke dalam RKT maupun dari lembar kerja RKS, lalu kita tuangkan ke dalam aplikasi ARKAS-nya. Nah, di sini saya coba buka. Nah, Pak sudah terlihat ya. Di sini ada file Excel, Bapak Ibu bisa lihat tadi ada 6 yang saya sampaikan, ada 6 sheet. Yang pertama adalah panduan PBD, lalu ada laporan rapor, kemudian rekomendasi secara keseluruhan maupun rekomendasi prioritas. Nah, yang kita lihat ini adalah rekomendasi prioritasnya. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum bisa membaca secara keseluruhan rapor, Bapak Ibu bisa lihat panduannya. Kalau yang sudah bisa memahami, Bapak Ibu bisa lihat di sini identifikasi yang pertama adalah kemampuan literasi. Misalnya ini saya coba utak-atik tadi, misalnya kurang nih, label pencapaiannya masih warna merah, maka ini yang menjadi prioritas kita pada saat penyusunan. Apa yang menjadi akar masalah adalah kemampuan literasi.
Di bagian mananya? Di bagian kompetensi membaca sastra misalnya. Lalu apa yang perlu dibenahi? Itu peningkatan kompetensi guru dan kebijakan menunjang kompetensi sastra. Lalu yang berikutnya, inspirasi untuk benahi pun sudah nih disampaikan di sini. Misalnya Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks sastra sebagai bagian dari kemampuan literasi dan sebagainya ke bawah. Lalu kegiatan ARKAS yang direkomendasikan di sini adalah kita diminta untuk peningkatan kompetensi, pengembangan kegiatan numerasi, dan pemberdayaan perpustakaan, dan lain sebagainya. Kebanyakan di sini, Bapak Ibu biasanya adalah berkaitan dengan kegiatan peningkatan kompetensi maupun komunitas belajar. Nah, dari rekomendasi prioritas ini, salah satunya misalnya kita ambil, lalu kita susun di sini kemampuan literasi. Di sini tadi contohnya adalah kompetensi membaca teks sastra. Oke. Ini yang dicontohkan Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan benahinya ini kita peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi melalui PMM. Contoh penjelasannya itu kita diskusi mingguan terkait modul literasi di PMM, guru melakukan kegiatan sharing dan lain sebagainya. Ini adalah hasil download. Tapi kalau seandainya di lembar kerja yang keempat, biasanya masih kosong nih Bapak Ibu RKT-nya. RKT maupun lembar kerja RKAS. Nah, saya coba share ada yang sudah kita susun 1 tahun penuh. Jadi kita susun lembar kerja ini supaya Bapak Ibu bisa buat ke dalam aplikasi ARKAS-nya. Nah, ini saya coba share. Oke. Oke. Jadi, apa sudah terlihat, Pak Tanju? Belum, Pak. Belum, oh ya, sama. Oke. Oke. Sudah terlihat? Jadi, di bagian ke tadi RKT yang kita belum susun. Nah, ini misalnya tadi berkaitan dengan identifikasinya adalah kemampuan literasi. Kemudian akar masalah tadi berkaitan dengan teks sastra ya. Teks sastra. Kemudian benahinya kita buat nih Bapak Ibu di bagian RKT-nya. Pertama, apa saja yang selama 1 tahun yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru dalam hal literasi melalui PMM. Lalu penjelasannya seperti apa? Misalnya diskusi mingguan guru terkait modul literasi di PMM. Apakah memerlukan biaya atau tidak, Bapak Ibu? Kalau tidak memerlukan biaya, Bapak Ibu silakan tulis di sini tidak. Artinya, misalnya melalui PMM kita tidak perlu biaya, misalnya seperti itu, secara mandiri. Tapi kalau seandainya misalnya ada kegiatan benahi itu pengembangan komunitas belajar terkait literasi. Misalnya penjelasan implementasi kegiatannya adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait literasi pada komunitas KKG, misalnya setiap bulan atau sesuai jadwal KKG. Maka ini kan membutuhkan biaya tentunya Bapak Ibu. Biaya misalnya transportasi, makan minum, akomodasi, dan lain sebagainya. Maka kita tuliskan di sana, iya mempunyai ini membutuhkan biaya. Maka Bapak Ibu silakan ditulis seperti itu semua. Misalnya ada perlombaan literasi. Kebetulan saya di guru SD, itu kelas rendah dan kelas tinggi, itu kita namakan triwulan literasi. Kemudian pengadaan buku teks ini untuk mengatasi masalah tadi identifikasi kemampuan literasi berkaitan dengan membaca teks sastra dan kualitas pembelajaran dari rapor pendidikan. Kita jabarkan ke dalam rencana kerja tahunan atau RKT. Apakah membutuhkan biaya atau tidak? Nah, kita rincikan secara jelas di sheet yang ketiga ini, lembar kerja RKT. Dari sheet ketiga ini, kita akan pindah ke sheet yang keempat atau sheet yang terakhir, yaitu lembar kerja RKAS. Nah, caranya seperti apa Bapak Ibu? Caranya adalah untuk lembar kerja RKAS ini hanya diambil semua kegiatan yang membutuhkan biaya. Kalau kegiatan itu tidak membutuhkan biaya, biarkan dia bertahan di lembar kerja tahunan. Sementara kalau membutuhkan biaya, maka kita pindahkan ke lembar kerja ARKAS. Nah, ini tadi misalnya salah satunya berkaitan dengan uh, kegiatan komunitas ya. Literasi berkaitan komunitas, misalnya kita langsung di sini secara rinci nih Bapak Ibu. Mulai dari beban perjalanan dinas, ini disesuaikan dengan kode referensi barang di aplikasi ya Bapak Ibu. Misalnya beban perjalanan dinas dalam kota, jaraknya kurang dari 5 km, itu misalnya kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya.
Di sini disebutkan bulan dianggarkan Januari sampai Desember, kemudian jumlahnya ada berapa, kemudian satuannya pulang pergi misalnya, lalu yang berikutnya satu kali jalannya itu berapa, misalnya 35.000, lalu akan dikalikan 108 kali jalan dalam satu tahun, itu totalnya berapa. Ini wajib diketahui oleh kepala sekolah, bendahara, operator, dan semua yang ada di sekolah. Nah, artinya termasuk komite, unsur-unsur pemangku kepentingan lain yang ada di sekolah. Lembar kerja RKT RKAS ini harus disampaikan secara terbuka. Biasanya lembar ini yang menjadi rahasia, tapi rahasianya di rahasia umum, Bapak Ibu. Artinya diketahui oleh semua pihak yang ada di sekolah. Kenapa? Karena operator maupun bendahara akan menginputkan lembar ini ke dalam aplikasinya. Nah, karena apabila ini sudah final, misalnya buku-buku apa yang saya adakan, ini semua harus detail, Bapak Ibu. Kita buatkan sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan, perencanaan berbasis datanya. Kita anggarkan semua nih, buku-buku apa yang saya anggarkan, kemudian makan minumnya berapa satu orang, misalnya 10.000 snacknya, itu kita buat semua di lembar kerja arkasnya. Dari sinilah baru kita pindahkan ke aplikasinya. Sehingga bahasa yang kalau saya istilahkan itu bahasa Arkas dengan bahasa PBD itu klop nih, artinya sama. Saat kita pindahkan, maka tidak akan membingungkan operator yang memindahkan. Dan catatan juga, salah satu prinsip itu adalah transparan, Bapak Ibu. Artinya bisa dilihat oleh semua guru maupun semua unsur atau pemangku kepentingan yang ada di sekolah tersebut. Jadi saya biasanya, ini bentuknya adalah Google Doc ya. Kita bisa share linknya ini kepada semua teman-teman guru di grup WA. Mereka akan melihat, oh ini hasil rapat kami tadi seperti ini nih. Ini rumusan RKT dan RKAS ini berdasarkan hasil rapat antara uh, pihak yang ada di sekolah, baik guru, kepala sekolah, bendahara, dan lain sebagainya, dan mengundang unsur dari luar, misalnya komite dan lain sebagainya, untuk kita sepakat bersama dari RKT apa, RKAS-nya apa, lalu menandatangani berita acara, daftar hadir berita acara bahwa anggaran pagudananya 1 tahun sekian, lalu kita anggarkannya sekian, dan rinciannya barangnya apa saja, sehingga tidak ada unsur apa ya, fleksibilitas, kemudian unsur transparan ini bisa disampaikan atau bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, tentu ini yang menjadi dasar kita dalam membuat RKAS di aplikasinya. Saya kebetulan pegang aplikasinya juga, jadi saya coba dari rapor pendidikan yang kita buat dalam RKT, kemudian kita buat dalam Arkas yang sudah disepakati, lalu kita buatkan ke dalam aplikasinya. Saya share aplikasinya. Ini adalah tampilan, saya izin. Bisa terlihat ya Pak Tajul ya. Jadi ini adalah contoh aplikasi Arkasnya versi terbaru 4.2.6. Jadi di sini saya login ya. Oke, saya login. Jadi Bapak Ibu yang bisa login di sini hanyalah akun sekolah. Akun sekolah yang tentu bukan akun guru dan bukan akun belajar ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya akun sekolah yang sudah terdaftar menjadi uh, operator di satuan pendidikan khususnya di aplikasi ini. Saya coba login. Oke, jadi saat kita masuk ke aplikasi, nah di sini saya kebetulan masih draft ya. Sengaja ini buat draft untuk tahun 2025. Jadi di sini ada 3. Iya, penganggaran, penatausahaan, dan arsip. Tutorial dan lain sebagainya ini cuma apanya kita fokuskan di sini adalah penganggaran, penatausahaan, dan arsip. Jadi di penganggaran ini semua yang kita anggarkan ini Bapak Ibu bisa lihat ada BOS reguler, BOSP daerah, BOSP kinerja, Silpa BOSP, dan lain sebagainya. Kemudian di penatausahaan, penatausahaan itu istilahnya laporan penanggung-jawaban. Jadi semua laporan kita masukkan ke aplikasi ini dengan semua sumber dana yang ada. Misalnya tadi nih Bapak Ibu, saya coba buka kertas kerja yang 2025. Ini tinggal kita buka Bapak Ibu. Nah, saya tidak apa-apa ya. Sekolahnya kecil ya, cuma dapat sekitar 50-an juta ya untuk tahun ini. Kemudian kita coba nih Bapak ya 68 juta misalnya. Jadi kita coba di sini sudah
dirinci ya dari Januari sampai Desember. Tadi misalnya kita akan membeli buku nih Bapak Ibu atau akan kegiatan transportasi dan lain sebagainya. Maka kita tinggal tambah kegiatan di sini. Tambah kegiatan di sini misalnya kegiatannya tentang komunitas belajar misalnya. Di sini komunitasnya misalnya KKG. Nah, di sini kan sudah ada nih kegiatan komunitas belajar antar sekolah. Tinggal kita klik nama kegiatannya. Kemudian rekening belanjanya apa nih Bapak Ibu? Rekening belanja itu maksudnya kode yang akan kita gunakan. Apakah itu sebagai narasumber honornya kah, atau transportasinya kah, atau yang lainnya. Misalnya di sini saya contohkan transportasi. Transportasi itu kalau bahasanya di sini yang kita pakai referensi itu adalah perjalanan dinas ya. Nah, perjalanan dinas ini ada beragam jenis ya. Ada dinas luar biasa atau perjalanan dinas biasa aja. Ini misalnya kita gunakan perjalanan dinas biasa dalam kota ya, dalam kota atau dalam daerah. Lalu uraian kegiatannya apa? Oh, kalau di daerah saya itu pemisah uraiannya itu menggunakan kilometer dan juga menggunakan golongan ya. Kalau misalnya golongan F ini untuk guru-guru yang golongan 2 ke bawah, sementara untuk golongan E ini golongan 3, dan D ini biasanya untuk pejabat yang strukturnya lebih tinggi. Kalau golongan tingkat E ini jaraknya 5 kilo misalnya, satu kali jalannya tadi kan 35.000, batas atasnya sudah ditentukan nih 100.000. Artinya tidak boleh lebih dari 100.000. Hanya boleh 100.000 dan kurangnya di bawah. Tapi jangan 100.000. Kalau dekat kan 5 kilometer ya paling 35.000 lah untuk kegiatan kombel misalnya. Lalu kita tuliskan di sini 35.000 dan di bulan apa nih kombelnya? Misalnya saya di bulan, misalnya contoh aja nih, di bulan Juni. Kalau mau tambah tinggal tambah bulan di sini. Nah, berapa orang yang mau jalan? Satu sekolah misalnya ada 20 guru. Nah, 20 guru tinggal tulis 20 orang, satuannya PP, pulang pergi. Ya, kalau pulang pergi dari 20 orang yang sekali anggaran 35.000 kan total anggarannya 700.000. Tinggal kita klik masukkan ke anggaran. Maka secara otomatis nih terlihat nih. Langsung anggarannya itu sudah terlihat bahwa di bulan 20 orang jumlahnya satuannya PP harganya 35.000, totalnya 700.000. Ini ambilnya dari mana? Ambilnya dari RKT PBD, perencanaan rapor pendidikan, perencanaan berbasis data yang diturunkan ke RKT, diturunkan lagi ke lembar kerja AKAS dan diturunkan sampai finalnya di aplikasi ini. Lalu kalau sudah semua anggaran sudah kita belanjakan, tinggal ajukan pengesahan. Kalau sudah disahkan, tinggal uangnya dicairkan lalu dibelanjakan, dan sekali lagi semua yang dibelanjakan wajib lapor ke semua guru yang ada di sana di sekolah itu. Jangan sampai belanjanya cuma sedikit lalu kita tidak laporkan ke teman-teman guru. Artinya prinsip dari prinsip dari keterbukaan kita yang ada di sekolah ini memang diperlukan dalam penggunaan anggaran. Jadi jangan sampai PBD-nya udah bagus, rapornya sudah bagus diturun RKT sampai diturun RKI, tapi pada saat realisasinya tidak dilaporkan. Nah, ini yang memang menjadi catatan. Jadi kalau kita laporkan yang baik, kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah mendahara, maka secara otomatis rasa percaya diri antara guru-guru, teman-teman guru yang ada di sekolah pun bisa kita jalin dengan baik, berbagi praktik baik pun diterima dengan baik, terutama berkaitan dengan anggaran ini. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya, ini berkaitan dengan anggaran. Saya tidak eksplor lebih jauh juga berkaitan dengan ini, mungkin dengan keterbatasan waktu yang ada. Sekian dari saya, akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.